Saat Jaka Tingkir bikin Sultan Trenggana ternganga. Jaka putra dari Ki Kebo Kenanga, Ki Ageng Pengging, anak dari Pangeran Handayaningrat, Ki Ageng Pengging Sepuh, seorang bangsawan keturunan Raja Majapahit yang menikahi Ratu Pembayun, satu-satunya anak dari Prabu Brawijaya dengan permaisurinya. Ia lahir sewaktu ada pertunjukan wayang beber, juga dinamakan wayang krebet, maka ia pun dinamakan Mas Krebet. Jaka Tingkir hidup dalam pelarian setelah ayahnya terlibat dalam upaya pemberontakan atas Demak. Handayaningrat dikisahkan tewas di tangan Sunan Kudus. Ibunya meninggal. Jaka Tingkir menjadi yatim piatu di usia muda. Oleh keluarganya ia dibawa ke desa Tingkir dan diadopsi oleh seorang janda kaya, sahabat ayahnya. Ia diberi nama Jaka Tingkir, pemuda dari Tingkir yang dikenal dan dicintai di mana-mana di daerah Raja-Raja Jawa Tengah, tulis H.J. de Graaf dalam awal kebangkitan Mataram, masa pemerintahan Senapati. Babat Tanah Jawi menyebutkan Jaka Tingkir lalu belajar pada Kiai Ageng Sela di Purwodadi. Jaka Tingkir juga menerima pelajaran dari Sunan Kalijaga, wali penyebar Islam di Tanah Jawa. Sunan Kalijaga juga yang menyarankan kepada Jaka untuk bekerja di Demak. Guru pertamanya adalah Sunan Kalijaga. Ia juga berguru pada Ki Ageng Sela, dan dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng Sela yaitu, Ki Jurumartani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Panjawi. Ketika menuju ke Demak, Jaka Tingkir muda melewati Bengawan Semanggi. Dulu namanya bukan Bengawan Solo, tetapi aslinya Bengawan Semanggi. Dikatakan sebagai Bengawan Semanggi karena tepinya banyak tumbuh pohon semanggi. Dari Bengawan Semanggi ini dia bergerak menuju ke Demak naik perahu rakit, yang didorong oleh 40 buaya. Perahu rakit dengan 40 buaya itu simbol. Jaka Tingkir masuk ke Demak dengan dukungan 40 preman. Tujuannya supaya dia bisa meniti karir di Demak. Ia lantas mendaftar sebagai pengawal pribadi raja. Ada kejadian yang membuat Sultan Trenggana terpana, diceritakan di Babat Tanah Jawi. Keberhasilannya salto melompati kolam masjid Demak dengan lompatan ke belakang tanpa sengaja karena sekonyong-konyong ia harus menghindari Sultan dan parga pengiringnya, memperlihatkan bahwa dialah orang yang tepat sebagai tamtama, dan ia pun dijadikan kepala tamtama. Kisah itu juga diceritakan oleh Raden Sumito Joyokusumo atau Kanjeng Sri Sultan Suryo Alam, Sultan Demak sekarang. Ya, Jaka Tingkir melompat kolam karena jalannya mau dilewati Kanjeng Sultan Suryo Alam ketiga atau Pangeran Trenggono, ungkapnya. Namun jalan hidup Jaka Tingkir tidak selalu mulus. Ia sempat diusir dari Demak. Ia bermaksud menguji calon prajurit baru yang memiliki ilmu kebal, tapi Jaka Tingkir tidak sengaja justru membunuhnya. Tusuk konde yang dilempar menancap tepat di jantung calon prajurit itu. Jaka Tingkir lantas kembali ke desanya. Ia bertapa dan berguru kepada Kiai Ageng Butuh, Ki Ageng Ngerang, dan Kiai Buyut dari Banyu Biru. Suatu ketika di Demak ada seekor kerbau besar mengamuk. Para prajurit tidak mampu menghentikannya. Jaka pergi ke Demak. Kerbau itu dipukul dengan tangan kosong sehingga kepalanya pecah. Ia mendapatkan kembali kedudukan sebagai kepala pengawal raja. De Graaf menuliskan, beberapa waktu kemudian, ia menikah dengan putri kelima raja, Trenggana, menjadi Bupati Pajang dengan daerah seluas 4.000 bau. Tiap tahun ia harus menghadap ke Demak. Negerinya berkembang dengan baik sekali dan di sanalah dibangunnya sebuah istana. Kemudian Sultan Trenggana wafat saat menyerang Pasuruan. Usai pemakaman Sultan Trenggana, Jaka Tingkir mengumumkan kekuasaannya di Demak. Ia kemudian memindahkan pemerintahan Demak ke Pajang, sekarang Kartasuro.